Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Penyakit Berbahaya. Bapak Ibu, Alkitab mencatat ada penyakit berbahaya yang perlu diwaspadai. Kita lihat di dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23 berkata demikian, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi Bapak Ibu, Alkitab mengatakan bahwa ada penyakit yang berbahaya yang harus diwaspadai. Apa itu? Yaitu penyakit hati Bapak Ibu. Penyakit hati ini bahkan juga dimiliki oleh orang percaya. Kita lihat di dalam Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan 37 berkata demikian. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Bapak Ibu, di tengah-tengah pelayanan Yesus pun, murid-murid waktu mengikuti Yesus pun memiliki penyakit ini. Jadi diceritakan di dalam Markus pasal 10 ini, Yohanes dan Yakobus ini menginginkan mereka itu di posisi yang tinggi. Karena mereka berpikir bahwa kerajaan Allah itu adalah seperti kerajaan dunia. Maka mereka berkata, Yesus, waktu engkau datang sebagai raja, biarkanlah kami duduk sebagai orang kepercayaanmu, yang satu di sebelah kiri, yang satu lagi di sebelah kanan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, penyakit hati ini dimiliki oleh semua orang. Sebab dikatakan di ayat yang tadi di dalam Markus pasal 7, sebab dari hati orang. Tidak dikatakan hanya sekumpulan orang Bapak Ibu, tetapi dikatakan dari dalam hati orang. Jadi mau itu statusnya apapun, mau itu kedudukannya apapun, mau umurnya berapapun, sebab dari dalam hati orang bisa timbul segala pikiran jahat dan sebagainya. Jadi kita perlu mewaspadai hal ini. Dan ini bukan hal yang main-main Bapak Ibu. Dikatakan bahwa segala iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan, kejahatan, kelicikan dan sebagainya itu timbul dari dalam hati orang. Nah, oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan belajar cara mengatasi penyakit berbahaya ini. Puji Tuhan. Cara mengatasi penyakit berbahaya ini yang pertama adalah kita harus memenuhi hati ini penuhi dengan firman. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 berkata demikian, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dikatakan cara mengatasi penyakit berbahaya ini, kita harus memenuhi hati ini, kita harus memenuhi pikiran ini dengan firman. Dikatakan bahwa yang hatinya penuh dengan firman dijauhkan dari penyakit hati, bahkan dijamin dengan perlindungan Tuhan. Jadi Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 berkata bahwa siapapun yang merenungkan firman itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di pinggiran, di tepi aliran air.
Tidak perlu khawatir Bapak Ibu. Musim apapun itu dia tidak perlu khawatir. Sebab apa? Sebab ia ditanam di tepi aliran air. Ada jaminan Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan orang ini. Jadi orang ini dapat tenang dalam situasi apapun. Orang ini dapat tenang dalam keadaan apapun. Apapun yang terjadi, bahkan dunia sedang kesusahan sekalipun. Alkitab berkata, orang seperti ini, orang yang merenungkan firman, mereka akan mendapat perlindungan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Ini jaminan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang mau memenuhi hati mereka dengan firman. Cara mengatasi yang kedua adalah dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi hati ini harus dikuasai oleh Roh Kudus, Bapak Ibu. Roh Kudus ini menghasilkan produk kasih jika menguasai seluruh hati manusia. Jadi Alkitab berkata, waktu Roh Kudus ini memenuhi hati manusia, Roh Kudus ini akan menghasilkan produk kasih. Jika Roh Kudus menghasilkan produk kasih, otomatis hal-hal yang kotor, hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak benar yang dihasilkan oleh hati sebelumnya itu akan berubah. Akan berubah oleh apa? Akan berubah oleh kasih. Kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23 berkata demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan. Jadi dikatakan tetapi buah roh ialah kasih. Bapak Ibu, kalau suatu pohon akan berbuah, itu tidak akan pernah dengan instan. Itu akan membutuhkan waktu. Entah itu 1 bulan, 1 tahun, 3 bulan, 6 bulan, 2 tahun, 3 tahun, kita tidak tahu. Tetapi itu membutuhkan proses dan prosesnya itu lama. Nah dikatakan bahwa tetapi buah roh ialah, jadi dikatakan waktu roh itu mau berbuah di dalam kehidupan kita, itu akan membutuhkan suatu proses. Jadi tidak instan. Tidak ada sesuatu yang instan itu sehat Bapak Ibu. Kita kasih contoh ya, kita ambil contoh, mie instan itu enak, sangat-sangat enak. Tetapi itu tidak baik buat kesehatan. Apapun yang instan itu tidak baik buat kesehatan. Nah sama seperti buah roh ini. Buah roh ini membutuhkan waktu, membutuhkan proses. Jadi waktu Roh Kudus menguasai hati kita, itu tidak boleh cuma hanya 1-2 hari, 1-2 jam, atau hanya beberapa saat, tidak. Tetapi itu harus berproses di dalam hati kita. Saat dia sudah berproses, dia akan menghasilkan suatu buah, yaitu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bahkan Alkitab menjamin tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, pada pagi hari ini, hindari penyakit berbahaya ini. Hindari penyakit hati ini melalui cara memenuhi hati dengan firman dan membiarkan Roh Kudus ini menguasai hati. Jadi gampang Bapak Ibu, kita terhindar dari penyakit berbahaya ini, kita terhindar dari penyakit hati ini, kita harus memenuhi hati ini dengan firman, kita renungkan siang dan malam, tetapi tidak cukup hanya itu. Firman itu harus digerakkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini berfungsi sebagai pengingat firman. Jadi jangan sampai salah satu ini timpang. Jangan sampai hanya salah satu yang kita laksanakan. Kita hanya baca firman tetapi kita tidak peka akan Roh Kudus. Kita tidak pernah baca firman tetapi kita peka dengan Roh Kudus. Itu pun tidak benar Bapak Ibu. Jadi kita harus renungkan firman itu dan Roh Kudus itu yang membuat logos menjadi rema di dalam kehidupan kita.
Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami percaya Roh-Mu menguatkan kami, firman-Mu menguatkan kami, menjauhkan kami dari segala hati-hati yang jahat, sebab kami percaya kami ini adalah anak-anak ketebusan daripada Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, kami serahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kalau ada yang sakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kalau yang sedang ada di dalam kesusahan, Tuhan tolong, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan dengan tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh dari-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu, yeah. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak